Saya kasihan sama Prabowo itu. Hampir setiap sesi dia emosional. Pertama umurnya udah paling banyak, paling senior. Kalau nggak salah dia 72 tahun ya. Kemudian dia tidak sehat. Gosip-gosip dia mengatakan sudah stroke 2 kali. Ada yang mengatakan sampai 6 kali. Oh, Ganjar menohok memang. Apakah Bapak akan membantu para ibu yang kehilangan anaknya ketika peristiwa 98 untuk membantu menunjukkan di mana kuburan mereka supaya keluarganya bisa menziarahi? Ketika ditanya oleh Anies soal proses di MK ya. Pada pertanyaan ini jelas-jelas nanya soal dari sisi etika. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cawapresnya adalah hasil dari pelanggaran etika? Itu saya ngeri loh, beneran ngeri. Saya takut dia kena stroke lagi. Untung semalam tidak loh. Makanya saya nggak mau memuji-muji Anies gitu ya, sorry ya. Tapi apa boleh buat saudara sekalian, semalam dalam pandangan objektif dan subjektif saya, ya Anies memang punya kelas. Gimana dong ya buat pendukung Anies ya, sorry banget, saya mau nggak mau mengatakan bahwa semalam jagoan kalian top. top Marco top, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, semalam nonton nggak sampai habis debat capres ya? Seru sekali, dahsyat sekali saudara sekalian. Saya sebetulnya kalau mau ngasih tahu jujur apa kayak boleh. Kalau boleh jujur kan suka begitu kan. Mau jujur aja, nggak usah pakai nanya kalau boleh. Ini emang budaya kita saking mengerikannya kali negara ya. Mau jujurnya pakai nanya kalau boleh jujur. Oke, saya katakan jujur, nggak pakai boleh. Jujur, saya dari beberapa kali pilpres ada acara debat, saya baru semalam nonton dan dari pertama sampai akhir ya. dulu nggak ada urusan saya, nggak ada urusan. Sebetulnya sekarang juga nggak ada urusan ya, nggak ada urusan saya karena saya ulang-ulang saudara sekalian, saya sama sekali sampai sekarang tidak percaya pada pemilu, sama sekali tidak percaya pada pemilu ya, itu yang penting. Karena saya ulang lagi bahwa dari gerombolan sebelah sana sudah menyiapkan segala macam kecurangannya A sampai Z, dari mulai pemilihan, penunjukan komisioner DKPU, Bawaslu, DKPP, sampai ke MK, semuanya sudah dimainkan jurus-jurus kecurangannya. Kemudian ditambah lagi netralitas aparat TNI Polri juga, aduh, udahlah, itu liputannya Tempo juga sangat bagus ya. Obrolan anak-anak Tempo dibocor alus politik itu juga selalu ditonton ratusan ribu penonton, dan itu juga buat saya informasi yang gimana ya, sulit dibantah kebenarannya, dan tinggal memang informasi di bawah permukaan, dan itu memang tugas wartawan untuk mengungkap informasi di bawah permukaan. Ditambah liputannya tirto.id tentang dilibatkannya institusi Polri sebagai institusi dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Walaupun kemudian dibantah oleh Tirto, bukan kami yang membuat, itu bukan kami. Tapi yang dibantahkan sumbernya, pembuatnya, bukan kontennya, substansinya. Jadi karena dasar itu saudara sekalian, saya ingin ulang-ulang bahwa saya tidak percaya pemilu. Tapi jangan khawatir saudara, saya tidak melarang Anda untuk berpemilu. Monggo silakan, nggak apa-apa dong. Itu kan kalau saudara berpendapat memperbaiki Indonesia lewat pemilu, ya nggak apa-apa juga. Cuman untuk pasangan khususnya Anies Muhaimin dan juga mungkin Ganjar, saya nggak tahu ya, Ganjar Mahfud ya, karena mereka juga pernah menjadi bagian dari kekuasaan, bahkan partai pendukungnya pun masih partai berkuasa. Jadi potensi melakukan kecurangan juga tetap ada kan gitu kan. Bagaimana ASN di Jawa Tengah dimintain iuran, kemudian mengerahkan lurah, kepala desa, dan seterusnya dan sebagainya. Banyak juga berita tentang kecurangan yang dikaitkan dengan pasangan nomor urut 3 ya. Tapi wabil khusus untuk pasangan Anies dan Muhaimin, para relawannya, kalau kalian teman-teman semua
berpendapat pemilu menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki Indonesia, ayo silakan. Tapi saya selalu wanti-wanti, amankan suara kalian, lawan kecurangan, kan gitu kan. Nah, kembali ke soal tadi. Kenapa malam tadi saya ikuti sampai habis? Karena pertama saya ada di sebuah lokasi yang memang dari siang kami rapat, sore lah ya, jam 3 rapat, terus selesai maghrib, mau pulang tanggung juga. Dan juga memang saya tahu ada acara nobar di situ ya. Ya udah saya nonton dan saya nikmati dan masya Allah dengan segala hormat dan mohon maaf ya. Aduh, gimana menyebutnya? Saya kasihan sama Prabowo itu. Hampir setiap sesi dia emosional. Pertama, umurnya udah paling banyak, paling senior. Kalau nggak salah dia 72 tahun ya. Kemudian dia tidak sehat. Gosip-gosip dia mengatakan sudah stroke 2 kali. Ada yang mengatakan sampai 6 kali. Udah ngeri sekali ya. Dan memang semalam itu sangat emosional. Sangat emosional. Saya bisa tunjukkan beberapa catatannya. Bagaimana ketika ditanya sebetulnya bukan diserang oleh Ganjar soal penegakan HAM ya. Itu kan simpel sekali pertanyaan Ganjar. Satu, ya. Satu, apa sih namanya Ganjar Raja? Apakah setelah DPR meratifikasi sejumlah pelanggaran HAM yang 12 atau berapa ini termasuk tahun 98, itu Ganjar tidak spesifik loh saudara sekalian, tidak spesifik ngomong soal pelanggaran HAM yang mana. Ya, pertanyaan Ganjar pertama adalah apakah Bapak akan menindaklanjuti rekomendasi ratifikasi pengadilan HAM bla 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 bla. Yang kedua baru Ganjar menohok memang apakah Bapak akan membantu para ibu yang kehilangan anaknya ketika peristiwa 98 untuk membantu menunjukkan di mana kuburan mereka supaya keluarganya bisa menziarahi. Tapi saudara sekalian coba dalam dua sesi kesempatan menjawab, Prabowo hanya bedak-bedak gak karuan dan tidak menjawab apapun pertanyaan Ganjar Pranowo yang dua itu. Menunjukkan emosionalnya. Ini selalu muncul setiap 5 tahun sekali ketika polling saya naik. Ketika polling saya naik. Ayolah, come on Mas Ganjar gitu. Kita bukan anak kecil lagi dan nggak menjawab saudara sekalian. Nggak menjawab. Anda ini kan tendensius. Loh, yang debat ya yang gimana? Namanya debat itu ya saling silang, bahkan menyerang Mas Bowo ya. Debat itu saling silang bahkan menyerang. Kalau kalian saling dukung bukan debat gitu loh. Namanya lagi paparan, lagi presentasi. Yang satu mendukung yang lainnya. Kan gitu. Wajar. Jangan nggak usah ngomong tendensius. Memang ajangnya untuk saling menyerang. Dan soal saling serang ini saya melihat para kandidat capres ini masih sangat sopan, tidak straight gitu ya. Misalnya ketika Prabowo terus mengelak soal itu tadi ya, kenapa dia Ganjar tidak, ya tapi Mas Bowo jawab dong pertanyaan saya dong. Soal kuburan gimana Mas? Padahal saya lihat masih ada waktu sekitar 15-20 detik. Tapi tidak dimanfaatkan baik terutama oleh Ganjar ketika dikatakan cukup. Namanya juga usaha. kasihan Prabowo, saya lihat kasihan ya. Ketika ditanya oleh Anies soal proses di MK ya. Padahal pertanyaannya jelas-jelas nanya soal dari sisi etika, bagaimana perasaan Bapak ketika mengetahui bahwa cawapresnya itu produk, ini kalimat saya ya, bukan kalimat Anies ya, saya agak lupa kalimatnya, tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cawapresnya adalah hasil dari pelanggaran etika? Bapak punya waktu dari tanggal sekian ke tanggal sekian yang kurang lebih 2 pekan untuk mengganti. Itu juga jawabannya. Aduh, mengerikan sekali. Lagi-lagi kita bukan anak kecil loh. Yang bilang anak kecil siapa ya? Lalu kalau anak kecil kenapa? Buktinya aja cawapres gue anak kecil kan begitu. Jadi saudara sekalian ini sebetulnya gini. Ajang debat ini sebetulnya tanda kutip mohon maaf, ini tidak begitu bermanfaat kalaupun kita hindari kata sia-sia ya. Karena apa? Pertama, anggarannya pasti mahal, besar ya. Itu pasti miliar lah ya, besar itu. Kedua, tidak akan banyak mengubah persepsi para pendukungnya, apalagi para dieharder ya, pada pendukung garis kerasnya ya. Coba aja buka di Twitter itu, di X itu ya, itu tetap aja. Seorang Anies mata sekalipun bisa mengatakan bahwa pada debat malam tadi,
Prabowo terlihat tenang dan stabil. Gimana seorang Anies Mata, ketua umum Partai Gelora, seorang doktor ya, pendidikannya juga nggak abal-abal, saya kira juga ijazahnya juga asli gitu loh ya, intelektual dan matang di politik, paling nggak karirnya di PKS gitu maksud saya sebelumnya, pun bisa sesubjektif itu memandang, menilai debat semalam. Siapapun aja saya kira ya, kalau mau jujur ya, siapapun akan melihat bahwa Prabowo semalam itu emosional. Untung saja saya jadi berpikir gini, saudara sekalian. Saya berpikir, barangkali itu sebabnya kenapa tim paslon masing-masing ketika mereka berdiskusi rapat soal format debat, ya, salah satunya tidak menyediakan meja, podium. Kalau disediakan podium, saya kira keputusan untuk meniadakan podium itu bukan semata-mata untuk mengirit anggaran ya, misalnya gitu kan. Kalau disetujui kan KPU harus menyediakan 3 podium. Yang podium itu katakanlah harganya 1 juta atau 2 juta. Kita tahu lah proyek-proyek di pemerintah bisa dimarap jadi 5 juta misalnya, kali 3 kan 15 juta kan, lumayan kan. Saya kira enggak lah, bukan karena penghematan anggaran ya. Kemudian saya berpikir, jangan-jangan ini sebabnya kenapa tidak perlu podium. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau Prabowo kembali seperti ini. Jangan jadi antek-antek, asing dan asing. Seperti ketika kampanye hari terakhir di GBK 2019 yang lalu. Atau tempat lain ya, saya lupa. Videonya beredar viral. Jangan-jangan karena itu. Tidak ada sediakan gitu. Tapi memang coba, tolong deh, lihat simak bagaimana wajah Prabowo ketika menanggapi tanda kutip serangan, kalau nggak serangan, pertanyaan lah dari kandidat capres yang lainnya. Itu wajahnya sungguh-sungguh nggak happy, betul-betul nggak happy. Ketika misalnya Anies bicara soal kekuasaan ya, kan oposisi dan pemerintah itu sama-sama terhormat, katanya begitu kan. Sama-sama terhormat. Tapi sayangnya kan tidak banyak orang yang tidak tahan menjadi oposisi seperti pernyataan Pak Prabowo, ya kan? Karena oposisi tidak bisa menjadi bisnis, lalu Prabowo kan mukanya gini-gini. di Twitter diulang-ulang tuh gitu. Itu saya ngeri beneran ngeri. Saya takut kena stroke lagi. Untung semalam tidak loh. Kemudian kata lagi saudara sekalian, ada kamera kalau di televisi itu tidak begitu tampak ya. Saya kan nonton siarannya dari kameranya KPU ya. Ketika soal MK ya ditanya oleh Anies terhadap Prabowo prosesnya tadi, lalu dari sudut belakang sedikit itu ada Gibran bangkit memberi semangat kepada pendukungnya untuk bersorak-sorak. Lalu sampai di belakangnya, kalau di Twitter, di belakangnya dicolek sama pendukungnya lain, suruh duduk lagi. Saudara sekalian, saya bukan ahli jiwa, saya bukan pakar body language, gestur, bukan ya. Tapi saya membacanya ini adalah pelepasan gitu ya. Pelepasan maksud saya sesuatu yang terpendam, yang menggelegak di dalam, kemudian terlepas gitu loh. Ketika Prabowo mengatakan, sudahlah kita buat anak kecil, bla bla bla, itu dia merasa menemukan exit gitu. Dan dari alam bawah sadarnya dia begitu. Jadi tekanan yang dia rasakan ketika pertanyaan menyangkut MK, karena ini langsung ke yang bersangkutan pada Gibran, dia lepaskan dengan cara begini. Dan di belakang diingatkan. Jadi saya tidak ingin memberi skor ya, lu siapa walaupun saya berhak juga sebagai penonton. Kan biasa, penonton pertama pandangannya lebih luas, kedua yang paling sering merasa lebih hebat daripada yang main kan. Lihat aja nonton bola, bego lu aturan tendang dari belah sana, lu aturan balik sedikit, gitu. Padahal kalau kita yang ada di lapangan boro-boro bisa begitu, bisa lari mondar-mandir 2 kali di lapangan bola aja kan. Napas putusnya udah bagus banget. Nah gitu ya, saya tidak ingin memberikan nilai terhadap berapa poinnya Anies, berapa poinnya Prabowo, berapa poinnya Ganjar semalam, tidak dalam angka terutama ya. Karena teman-teman bilang, gila loh, Anies dapat 10 misalnya, Ganjar dapat 4, Prabowo dapat 1 gitu ya misalnya. Saya nggak pada posisi itu. Tapi menarik saudara sekalian,
Ah, seperti saya katakan tadi, debat ini sebetulnya tidak banyak manfaatnya kalau tidak mau disebut sia-sia. Karena apa? Tidak akan mampu mengubah persepsi orang-orang yang menjadi pendukungnya. Apalagi dieharder ya, seperti tadi saya contohkan, misalnya Anies Mata tadi. Subjektivitas tidak akan hilang ya, tidak akan hilang. Tapi memang mungkin akan berpengaruh pada orang-orang yang masih belum menentukan pilihannya. Ya, mereka belum menentukan pilihan itu kan banyak sebab, antara lain menunggu sembako, ya, menunggu serangan fajar, menunggu amplop, gitu kan. Ini sorry banget, ini masih sebagian besar komposisinya dari orang-orang yang belum memutuskan. Tapi ada juga memang yang belum memutuskan karena dia belum pasti, belum yakin betul dengan calon mana yang akan dia pilih. Nah, debat acara semalam itu bisa bermanfaat bagi orang-orang ini, terutama yang menjadikan pertimbangan logikanya sebagai alasan untuk memilih calon tertentu. Saya kira ini terjadi pada kelompok menengah ya, menengah atas bahkan. Orang-orang yang betul-betul masih swing vote gitu ya, masih mengambang ini bisa tercerahkan dari acara semalam ya, bisa tercerahkan. Saya tuh tadinya percaya Prabowo tuh cerdas, Prabowo tuh hebat. Saya percaya tadinya cerdas, hebat. Tapi ternyata semalam saya saksikan itu nyaris tidak ada. Yang ada emosional, marah-marah, merasa diserang, apalagi ya mengelak. Ah, come on, Mas Ganjar, aduh Mas Anies, gitu kan. Kalau Pak Jokowi tidak demokratis, Anda tidak akan pernah jadi gubernur. Apa hubungannya sekarang ini lagi debatnya debat Prabowo lawan pada kandidat yang lainnya. Capres Prabowo lawan kandidat yang lainnya. Bukan untuk menampilkan prestasi atau sesuatu yang dianggapnya prestasi Joko Widodo. Dan sayang sekali saudara ini sekali lagi menunjukkan bahwa ternyata anggapan saya bahwa Prabowo cerdas itu gugur semalam. Dia sama sekali tidak pede, dia berkali-kali mengutip apa yang disebutnya sebagai keberhasilan Joko Widodo sebagai presiden. Ulang-ulang saya melanjutkan dan sukses sebagainya. Ngeri nggak? Oke, saya sebagai penutup saya ingin menunjukkan beberapa komentar dari netizen seperti biasa ya. Ketika misalnya si Anies Baswedan mengomentari pernyataannya, menyebut bahwa Prabowo tidak tahan beroposisi dan mengatakan bahwa selama di oposisi bisnisnya terganggu, dan Anies memberikan kalimat yang saya bacakan di sini ya, kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Saudara, saya betul-betul menghindari. Sorry ya, saya betul-betul menghindari memuji-puji Anies ya. Sorry banget. Terutama kepada teman-teman pendukung Anies. Ya, amin ya Anies Mohaimin. Saya betul-betul berusaha menghindari. Tapi apa boleh buat, faktanya seperti itu. Gitu. Faktanya semalam memang dia menunjukkan kelasnya. Sorry. Dan jangan please, sampai hari ini saya tidak menjadi relawan, tidak menjadi pendukung, tidak menjadi apa segala macam paslon Anies, amin ya, Anies Mohaimin, tidak. Tapi makanya saya selalu berusaha menghindari. Ketika teman-teman pendukung timnas Anies misalnya, lu bikin podcast dong soal Anies begini-begini, enggak, sorry, gue bukan relawan Anies, selalu gitu kan. Lu ikut dong acara kita di sana keluar kota gini-gini, enggak, gue bukan mendukung Anies. Kan selalu begitu, karena saya ingin tetap berupaya konsisten dengan keyakinan saya pemilu ini pasti curang, gitu kan ya. Tapi oke lah, kalau kalian mau pemilu, saya ulang silakan. Makanya saya nggak mau memuji-muji Anies gitu ya, sorry ya. Tapi apa boleh buat saudara sekalian, semalam dalam pandangan objektif dan subjektif saya, ya Anies memang punya kelas gimana dong ya, dibanding Ganjar di atas. Ganjar tetap cool ya, tetap santai, tenang, dan ada isinya juga lah, oke lah ya. Tapi teman kita yang satu ini, Prabowo, sudah emosional, nggak ada kontennya, jawabannya banyak kan normatif, ya normatif, tidak ada yang konkret, actionnya apa gitu, dan semuanya normatif gitu loh. Begini, begini, dan yang paling buruk menurut saya selain emosional, dia masih saja membawa-bawa Jokowi sebagai figur, sebagai contoh pemimpin yang sukses, yang membawa demokrasi segala macam dan seterusnya.
Ini buruk sekali, saudara sekalian. Katakanlah iya, misalnya katakanlah iya Jokowi sehebat itu. Tapi malam itu Mas Bowo, semalam sampean itu sedang debat sebagai capres untuk menunjukkan kualitas Anda sebagai capres. Gagasan, visi misi, argumentasi, narasi, produk sendiri gitu loh. Bukan berlindung, bergantung kepada Jokowi lu, Jokowi lagi. Sorry ya, sorry banget ya buat pendukung Anies ya, sorry banget saya nggak mau mengatakan bahwa semalam jagoan kalian top. top Marco top, sorry ya, sorry banget. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.